Baiklah, hari ini topik kita uji komparasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin membahas bahwa statistik ini termasuk dari statistik inferensi. Jadi uji komparasi ini termasuk inferensi, dan statistik itu ada dua, deskriptif dan inferensi. Pemendahan permasalahan dalam statistik selalu dijawab dengan menggunakan hipotesis, yaitu dugaan sementara. Nah, permasalahan ini juga merupakan beda dengan matematika ya. Kalau matematika itu masalah selalu dijawab dengan angka, sedangkan dalam statistik hipotesis. Hipotesis itu ada dua, H0 dan H1. H0 merupakan dugaan jawaban atas permasalahan sementara. H1 ialah dugaan alternatif kalau jawaban sementara tadi adalah salah. Jadi kalau H0 salah, H1 benar. Kalau H1 salah, H0 benar. Dalam statistik juga mengenal apa yang disebut dengan error. Error ialah kesalahan yang diperbolehkan. Error dalam statistik terdiri dari 1%, 5%, dan 10%. 1% biasanya dipakai dalam bidang kesehatan ya. Kalau bidang sosial itu 5% dan 10%. 1% kalau dibikin bidang tidak hanya untuk kesehatan, bidang eksakta biasanya ya. Kalau 5 dan 10 itu bidang sosial. Nah, tetapi umumnya bidang sosial itu menggunakan yang 5%. Nah, sekarang coba saya ulang lagi. Error ada 1% atau 0,01 kalau didesimalkan, 5% 0,05, 10% 0,1. Nah, kalau ada error, ada yang benar. Kalau 1% salah, berarti yang benarnya 99%. atau 0,99. 5% salah berarti benarnya 95%.
atau 0,95. 10% salah, benarnya 90%, atau 0,9. Ini sering disebut dengan p-value atau probability value, atau terkadang juga disebut dengan nilai alfa. Atau sering juga dipakai sebagai signifikansi, ya, atau sig atau alfa. Signifikansi. Nilai alfa ini bisa positif, bisa negatif. Bukan nilainya ya, jadi hasilnya itu bisa positif dan bisa negatif. Artinya dilihat dari dua sisi. Dua sisi itu ialah positif dan negatif. Dua sisi sering disebut dengan two tail, dua tail atau dua ekor. Apakah ada satu sisi? Ada. Ini terserah kepada penelitinya, satu sisi atau one tail. Berarti dia tidak peduli dengan hasilnya itu apakah positif atau negatif. Dia hanya ingin melihat sampai pengaruhnya signifikan atau tidak, itu saja. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Alfa 5%. Kalau dia dua sisi, berarti dibagi dua, dapatlah 2,5%. Kalau didesimalkan 0,05 bagi 2, 0,025. Nah, ini gunanya kita nanti pada saat melihat tabel. Tabel. Nah, apa itu tabel? Tabel merupakan cara untuk menjawab semua soal statistik inferensi. Selalu menggunakan tabel sebagai alat pembanding. Uji T, uji F, uji Z. Jadi dalam statistik itu semuanya membandingkan yang dihitung dengan yang di tabel. Ada macam-macam namanya, ada uji T, ada uji F, uji Z, dan lain-lain. Nilai yang dihitung dibandingkan dengan nilai tabel. Jadi dalam statistik dan matematika berbeda. Satu, ada hipotesis,
Kedua, statistik ada error. Ketiga, dalam statistik selalu menjawab menggunakan tabel. Error dalam statistik, setiap ada error tentu ada yang benar. Nah, tabel terletak selalu di halaman belakang buku-buku statistik. Nah, kalau tidak ada buku statistiknya, bisa kita hitung dengan menggunakan Excel. Nah, sekarang kita masuk kepada prakteknya. Uji perbandingan atau komparasi dengan menggunakan one sample t-test. Tujuannya menguji perbedaan rata-rata suatu kelompok dengan suatu hipotesis atau atas kesamaan rata-rata suatu kelompok dan satu rata-rata tertentu. Kita masuk ke contoh saja langsung ya. Berikut ini nilai UN mata pelajaran IPA kelas 8. Pertanyaan, apakah nilai rata-rata UN tahun ini berbeda dan signifikan dengan rata-rata UN tahun lalu? Diketahui UN IPA tahun lalu adalah 69. Gunakan taraf signifikan 5%. Inilah yang disebut dengan alfa atau p-value-nya 5%. Nah, kita buka dulu SPSS, kita gunakan SPSS 20 ya. Nah, terbukalah SPSS-nya. Kita buka variable view, tentunya kita tulis di situ UN IPA. Nah, kita masukkan datanya. Kita geser dulu ini kemari, kita lihat supaya bisa kita lihat langsung datanya. Nah, kita masukkan satu-satu datanya. 67, 58, 78, 63, 56, 71, 58, 59, 65, 61, 76, 52. Nah, data sekarang saya besarkan lagi. Nah, apa perintah selanjutnya? Kita lihat bukunya. Pilih menu Analyze, Comparmin, One Sample t-test. Kita buka SPSS, Analyze, Comparmin, One Sample t-test. Nah, apalagi perintahnya? Masukkan variabel UN IPA ke kotak tes variabel. Kita pindahkan. Klik tombol option, maka akan muncul one sample t-test. Default 0, option 0,05,
Nah, kita continue, baru kita oke. Nah, muncullah hasilnya. Biar saya besarkan. Di situ kita lihat rata-rata minnya 64,27. Nah, dari sini saja kita bisa tahu kalau tahun lalu 69, tahun ini 64,327, itu dengan 3. Berarti tahun ini tidak sama dengan tahun lalu. Di sini juga ada, kita lihat nih, JT signifikan, ada DF. Nah, di sini ada H0-nya, hipotesisnya H0 rata-rata tahun lalu sama dengan tahun ini. H1 rata-rata tahun ini tidak sama dengan tahun lalu. Ada ketentuan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Berarti H0 diterima sama tahun lalu dan tahun ini. T hitung lebih besar T tabel, H0 ditolak. Berarti tahun lalu dan tahun ini tidak sama. Yang diterima H1. Signifikan tutel lebih besar dengan setengah alfa, maka H0 diterima. Signifikan tutel lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Nah, sekarang kita buka SPSS, hasil SPSS-nya. Di sini kita ketahui T-nya 20. Itulah yang disebut T hitung ya, yang dihitung. Sekarang kita mau mencari T tabel. T tabel bisa juga dicari dengan menggunakan Excel. Sama dengan TINV, buka kurung, probability-nya atau p-value 0,025. Nah, sesudah itu titik koma, degree of freedom atau DF atau derajat kebebasan. Nah, kita lihat di SPSS itu ada di situ DF-nya 10. Nah, bagaimana kalau tidak ada SPSS? Nah, kita ketahui jumlah sampel atau N adalah 11. Jumlah variabel atau K adalah 1. Maka DF sama dengan N kurang K. 11 kurang 1 sama dengan 10. Itulah caranya. Nah, kita masukkanlah 10, tutup kurung, enter. Nah, di situ kita dapat nilai T tabel adalah 2,634. Di sini T hitung adalah 24,
hitung lebih besar daripada T tabel hingga H0 ditolak. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai sig-nya. H0 ditolak berarti H1 diterima. Berarti tidak sama tahun lalu dengan tahun ini. Nah, sekarang kita lihat tugas kalian. Buatlah kasus fiktif dengan 30 orang peserta mengenai pendidikan, misalnya nilai matematika tahun lalu 70, tahun ini kalian buat sendiri untuk 30 orang. Misalnya bahasa Indonesia rata-rata semester lalu 75, semester ini kalian buat sendiri datanya 30 orang. Ya, barangkali demikian saja dari saya.